Halo guys, kembali bersama saya di Jendela Pagi. Kali ini kita membahas sebuah film horor berjudul Panor 2025. Semoga kalian tetap sehat terus ya. Pada awal cerita seorang ibu yang hendak melahirkan, setelah bayi berhasil dilahirkan tampak tali pusarnya bergerak sendiri. Karena dikira bayi itu adalah anak setan, hal itu langsung membuat si nenek heran dan ketakutan karena takutnya dia pergi meninggalkan seorang ibu tadi. Seiring waktu telah berjalan, bayi tadi telah tumbuh menjadi seorang gadis, namun dia terlihat terasingkan dan dikucilkan. Kemudian ada seorang anak muda dan biksu botak datang kepadanya dan memberikan bantuan berupa makanan, sekaligus memberikan perlindungan seperti jampi-jampi. Setelah melakukannya, entah apa yang terjadi dengan biksu botak. Dia langsung ambruk tiba-tiba ke tanah dan muntah darah. Singkat cerita, kini Panor telah menjadi seorang siswa di SMP. Ketika sedang membersihkan papan tulis, dia pergi ke arah jendela dan melihat teman-teman YJ lain sedang bermain bola takraw. Siswi cantik di luar bernama Ziba dan cheat girl-nya bernama Bom Bom dan Bim Bim merasa terganggu karena adanya seorang siswi lain yang gemoy, tampak caper yang bernama Kompo. Tak lama kemudian, saat Kompo mau pergi membawa minuman, Ziba malah langsung menyegel kakinya sehingga Kompo terjatuh. Saat Opong membantunya, Kompo melihat ada laba-laba tarantula. Di wajah Opong, tak lama laba-laba tarantula kini berada di tubuh Kompo. Karena laba-laba tarantula, tubuh Kompo terluka akibat digaruk olehnya. Melihat kejadian itu, Opong menyuruh temannya untuk memanggil guru agar Kompo mendapatkan pertolongan. Di saat ini, ketika Trison Sesang berbincang-bincang bersama anaknya bernama Nanda, Panor tiba-tiba datang dan langsung disambut oleh Nanda. Setelah saat itu, Nanda langsung mengajak Panor untuk berfoto bersama. Setelah selesai berfoto, Nanda mengajak Panor cari angin keluar. Tak sengaja mereka melihat kejadian adu baku hantam karena perjudian. Ketika Piak melihat ke arah Panor dan Nanda, langsung preman menusuk Piak menggunakan senjata tajam. Terlihat Piak seperti punya ilmu kebal dari Jawa. Tubuh yang ditusuk tadi tidak terluka sama sekali. Setibanya Panor sampai di rumah, dia mendengar suara ibunya dari atas. Saat dia melihat ibunya yang sedang ritual, langsung Panor membatalkan entah ritual apa yang akan dilakukan oleh ibunya Nuan. Di dalam mimpi, Panor melihat ibunya melakukan sekte sesat. Ketika Nuan menoleh ke arah Panor, sontak membuat Panor kaget dan terkejut melihat sesuatu yang aneh di perutnya. Entah apa yang terjadi pada diri Panor sehingga tubuhnya menjadi luka parah. Bahkan dia sendiri mengelupas kulit di pipinya yang membuat tubuhnya lebih parah lukanya. Keesokan harinya, saat Panor pergi sekolah sambil membawa seikat bunga, orang-orang di jalan yang melihat terkesima dengan wajah Panor yang tiba-tiba menjadi glowing berbeda dengan sebelumnya yang jelek hitam. Bahkan teman sekelasnya tak percaya, termasuk Zibai yang sok cantik melihat kecantikan parasnya si Panor. Opong si otak jembut langsung mengajak Panor ngedate karena parasnya yang indah. Setibanya mereka telah sampai di tempat ngedate yang ditentukan Opong otak jembut. Ternyata si otak jembut bukan untuk mengajak ngedate, melainkan untuk melakukan penindasan. Ketika hal itu berlangsung, tiba-tiba Piak datang untuk menolong Panor dan memberitahu bahwa Panor harus melawan segala bentuk penindasan.
Keesokan harinya setibanya di sekolah, Panor melakukan balas dendam terhadap yang telah melakukan penindasan waktu itu dan termasuk si otak jemput harus melawan segala bentuk penindasan. Zibai yang sok cantik mendatangi seorang dukun untuk menyantet Panor karena tidak terima mukanya dibuat lecet oleh Panor. Ketika Trison melihat hal itu, langsung dibalikkannya santetnya, sehingga dukun yang disewa oleh Zibai terpaksa mokat karena tidak sanggup melawan ilmu Trison. Kini, Panor yang sudah mulai bisa mengendalikan ilmu sihir berniat melakukan pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Opong dan Zibai kepadanya. Terlihat Zibai dan otak jembut baru saja melakukan zina. Opong yang sudah merasakan kenikmatan sementara memberikan ciuman hangat untuk Zibai. Biar tidak ketahuan oleh warga, mereka langsung siap-siap agar aman. Saat Zibai masuk ke dalam kamar, dia langsung terkejut kehadiran Panor secara tiba-tiba. Tanpa basa-basi, Panor langsung menyerang Zibai menggunakan ilmu sihirnya yang telah dia kendalikan. Ketika Zibai mau melarikan diri, Panor membangkitkan penata rambutnya Zibai yang telah meninggal untuk menyiksanya. Kini, Panor mengincar si otak jembut, sekalipun otak jembut memohon kepada Panor agar dia tidak melakukan pembalasan. Namun itu sia-sia saja, karena Panor sudah kehabisan kesabaran. Langsung menusukkan jarum kepadanya berbagai anggota tubuhnya bersama dengan Zibai.